Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Rino SPDM PDMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi kita yaitu rekrutmen. Baik, kami di sini terdiri dari dua orang. Yang pertama itu ada saya sendiri Egy Diansah, dan yang kedua ada Zakia Diva Efrina. Baik, outline dari materi kita yang pertama adalah definisi perekrutan, dan yang kedua ada alternatif-alternatif perekrutan, yang ketiga ada proses perekrutan, dan yang terakhir ada metode perekrutan. Baik, pada materi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri, apa sih itu rekrutmen? Menurut Dassler tahun 2017, proses rekrutmen itu merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang mencakup perencanaan tenaga kerja, seleksi, pelatihan, dan pengelolaan kinerja karyawan. Rekrutmen yang efektif membantu organisasi dalam mendapatkan kandidat terbaik, mengurangi tingkat turnover, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan mengidentifikasi dan memilih individu yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mengisi posisi tertentu. Dalam organisasi, rekrutmen bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten untuk mencapai tujuan strateginya. Terus alternatif perekrutan. Yang pertama itu adalah rekrutmen proses outsourcing atau RPO. Rekrutmen proses outsourcing atau RPO ini adalah metode di mana organisasi menggunakan perusahaan pihak ketiga untuk menangani seluruh atau bagian proses rekrutmen dengan menggunakan layanan dari penyediaan seperti Manpower, Group Solution, IBM, dan Randstad Sourcing. Itu organisasi dapat menghemat biaya serta waktu karena proses seleksi dilakukan oleh tenaga ahli. Baik, dan yang kedua itu adalah pekerjaan sementara. Pekerjaan sementara adalah tenaga kerja yang dikontrak untuk jangka pendek melalui agen tenaga kerja. Metode ini cocok untuk industri dengan fluktuasi permintaan tenaga kerja yang tinggi seperti manufaktur, retail, dan perhotelan. Dengan menggunakan pekerjaan sementara, perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerja karena kontrak mereka dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam mengatur jumlah tenaga kerja sesuai dengan beban kerja yang ada. Terus yang ketiga ada karyawan kontrak. Karyawan kontrak itu adalah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu tanpa status pegawai tetap. Metode ini sering digunakan dalam proyek-proyek khusus seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan perangkat lunak, di mana kebutuhan tenaga kerja hanya bersifat sementara. Keuntungan dari penggunaan karyawan kontrak adalah fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja serta pengurangan risiko beban keuangan jangka panjang. Karena perusahaan tidak perlu menyediakan tunjangan yang sama seperti yang diberikan kepada karyawan tetap. Dan yang keempat itu ada promosi dan perekrutan internal. Promosi dan perekrutan internal adalah metode rekrutmen di mana perusahaan ini dia mengisi posisi kosong dengan karyawan yang sudah bekerja.
dalam organisasi. Cara ini mendorong pengembangan karir karyawan dan meningkatkan retensi karena melihat adanya peluang untuk berkembang di dalam perusahaan. Eh, Selain itu, metode ini memastikan bahwa individu yang dipromosikan sudah memahami sistem kerja perusahaan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk proses orientasi dan pelatihan. Dan yang terakhir itu ada magang dan program internship. Program magang atau internship ini adalah metode rekrutmen yang melibatkan mahasiswa atau lulusan baru untuk bekerja dalam posisi sementara dengan potensi untuk diangkat sebagai pegawai tetap. Magang menjadi sarana evaluasi bagi perusahaan sebelum melakukan rekrutmen penuh karena memberikan kesempatan untuk menilai kinerja dan kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan. Selain itu, program ini juga membantu mengurangi biaya pelatihan karena kandidat yang mengikuti magang sudah memiliki pemahaman awal tentang organisasi dan tugas yang akan mereka jalankan. Baik, itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Zakia Diva Afrina. Kepada Zakia Diva Afrina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perekrutan. Yang pertama itu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah langkah pertama dalam proses perekrutan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Perusahaan menggunakan berbagai metode seperti analisis tren, perbandingan rasio historis, dan prediksi tenaga kerja berbasis data untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dengan memahami kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan saat ini, perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat, termasuk apakah akan mengembangkan karyawan internal atau merekrut tenaga kerja dari luar. Yang kedua yaitu ada membangun kumpulan kandidat. Setelah kebutuhan tenaga kerja diidentifikasi, berikutnya yaitu mengumpulkan kandidat yang berpotensi mengisi posisi yang tersedia. Kandidat ini dapat diperoleh dari dua sumber utama, yaitu internal yang melibatkan proses atau mutasi karyawan yang sudah ada. Sedangkan sumber eksternal mencangkup pencarian kandidat dari luar perusahaan melalui iklan atau lowongan kerja, agen perekrutan, dan lainnya. Membangun kumpulan kandidat yang berkualitas sangat penting untuk memastikan perusahaan mendapatkan individu terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu proses aplikasi. Pada tahap ini, kandidat yang tertarik melamar pekerjaan harus mengisi formulir aplikasi yang berisi informasi penting seperti data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta keterampilan yang dimiliki. Formulir ini digunakan oleh HR untuk melakukan penyaringan awal, memastikan bahwa kandidat memenuhi persyaratan dasar sebelum melakukan ke tahap yang berikutnya. Yang keempat yaitu penyaringan kandidat. Setelah formulir aplikasi dikumpulkan, perusahaan melakukan penyaringan lebih lanjut untuk menilai kelayakan kandidat. Metode yang digunakan dalam tahap ini mencangkup tes kemampuan kognitif untuk mengukur kecerdasan dan keterampilan, serta pemeriksaan kesehatan guna memastikan mereka memenuhi standar fisik yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Penyaringan ini bertujuan untuk
mempersempit jumlah kandidat sehingga hanya yang terbaik yang melakukan ke tahap wawancara. Yang terakhir yaitu ada wawancara dan penawaran kerja. Kandidat yang lolos dari tahap penyaringan akan mengikuti wawancara dengan manajer HR dan atasan langsung. Dalam wawancara ini, perusahaan menggunakan berbagai metode seperti wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, serta wawancara situasional yang menilai bagaimana kandidat menangani skenario kerja tertentu. Setelah wawancara selesai, perusahaan membuat keputusan akhir dan memberikan penawaran kerja resmi kepada kandidat yang terpilih. Penawaran ini mencakup detail tentang gaji, tunjangan, dan deskripsi pekerjaan, serta memungkinkan kandidat untuk bernegosiasi sebelum menerima posisi tersebut. Next. Materi selanjutnya yaitu ada metode perekrutan. Yang pertama, sumber internal. Merekrut dari dalam perusahaan seringkali menjadi pilihan utama bagi organisasi yang ingin meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Promosi jabatan memungkinkan karyawan untuk berkembang dalam perusahaan dan memberikan mereka kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi berdasarkan kinerja dan pengalaman mereka. Selain itu, rotasi pekerjaan juga dapat digunakan sebagai strategi untuk memberikan karyawan kesempatan belajar di berbagai departemen, sehingga mereka mendapatkan keterampilan yang lebih luas dan siap untuk mengambil peran yang lebih besar di masa depan. Yang kedua, yaitu ada sumber eksternal. Jika perusahaan tidak menemukan kandidat yang sesuai dari sumber internal, mereka mencari tenaga kerja dari luar organisasi sesuai berbagai metode. Perekrutan online melalui situs web pekerjaan menjadi metode yang paling populer karena memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat dari berbagai lokasi secara efisien. Selain itu, perusahaan juga dapat memasang iklan lowongan kerja di surat kabar atau media sosial. Menggunakan jasa agen perekrutan profesional atau bekerja sama dengan universitas melalui program rekrutmen kampus untuk menarik lulusan baru yang berbakat. Yang ketiga ada keberagaman dalam perekrutan. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, perusahaan juga perlu memastikan bahwa strategi perekrutan mereka mencangkup kelompok yang kurang terwakili seperti perempuan, minoritas, dan penyandang disabilitas. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk menawarkan fleksibilitas kerja bagi orang tua tunggal, menyediakan lingkungan kerja yang ramah bagi pekerja disabilitas, serta membuka kesempatan bagi tenaga kerja senior yang memiliki pengalaman luas. Dengan menerapkan strategi perekrutan yang lebih inklusif, perusahaan dapat meningkatkan keberagaman dan menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis serta inovatif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zakia Diva Efrina telah menjelaskan kedua materi kita tadi. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu adalah rekrutmen itu merupakan proses penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang merekrut yang menentukan keberhasilan organisasi dapat mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan tenaga kerja hingga seleksi akhir. Selain metode rekrutmen konvensional, organisasi juga dapat menggunakan alternatif seperti outsourcing, pekerjaan sementara, karyawan kontrak, promosi internal, dan program magang. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penerapan strategi rekrutmen yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional,
mengurangi tingkat turnover, serta memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, sekian itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Uh, Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.